Nama saya Nafa Nafisa Hanifah dengan NIM akhir 250 dan saya dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Yang pertama, analisis senyawa arsenik triklorida. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi kation AS3+ atau arsenik. Prosedur yang pertama dilakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan meliputi pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan organoleptik dilakukan dengan cara mengamati bentuk, warna, dan bau. Warna dari kation AS3+ berupa larut. Bentuk dari kation AS3+ berupa larutan. Warnanya tidak berwarna dan bau tidak berbau. Yang selanjutnya dilakukan uji kelarutan dengan cara dilarutkan sejumlah sampel dalam aqueous. Hasilnya sampel tersebut larut atau terhidrolisis dengan reaksi sebagai berikut. Yang selanjutnya dilakukan uji nyala pada sampel, yaitu hasil pengamatannya terbentuk cermin perak keabuan atau AS metalik pada dinding tabung dengan reaksi sebagai tabel. Yang selanjutnya dilakukan uji reaksi spesifik dengan cara uji dengan AgNO3 dengan cara ditambahkan 2-3 tetes AgNO3 ke dalam larutan sampel dalam suasana asam atau HNO3 encer. Hasil pengamatannya terbentuk endapan warna kuning, yaitu endapan Ag3ASO3 dengan reaksi sebagai tabel. Yang selanjutnya uji dengan Na2S, yaitu pengganti H2S. Dengan cara ditambahkan 2-3 tetes larutan Na2S ke dalam larutan sampel, maka hasil pengamatan yang terjadi, hasilnya yang terbentuk yaitu endapan kuning atau endapan AS2S3 dengan reaksi sebagai tabel. Uji yang selanjutnya dilakukan uji Mars atau konfirmasi Al dengan cara ditambahkan serbuk Zn dan H2SO4 encer ke dalam larutan sampel. Lalu, gas yang terbentuk dilewatkan melalui pipa dan dipanaskan. Lalu, amati reaksi yang terjadi. Maka, hasil pengamatannya terbentuk cermin perak keabuan atau AS metalik pada dinding tabung. Untuk reaksinya dapat dilihat pada tabel. Identifikasi yang kedua dilakukan identifikasi anion Cl3- atau klorida. Prosedur yang pertama dilakukan uji pendahuluan atau uji organoleptik berupa bentuk, warna, dan bau. Bentuk tersebut berupa kristal, berwarna putih, dan tidak berbau. Uji reaksi yang selanjutnya dilakukan uji reaksi spesifik, yaitu dengan uji dengan AgNO3 dengan cara diambil 1 ml larutan sampel, lalu ditambahkan HNO3 encer atau suasana encer, ditambahkan 2-3 tetes AgNO3, lalu amati reaksi yang terjadi. Hasil pengamatannya terbentuk endapan putih, dan untuk reaksinya Ag plus Cl menghasilkan AgCl berupa endapan putih. Prosedur yang kedua yaitu konfirmasi reaksi AgCl, yaitu dengan endapan yang terbentuk tersebut ditambahkan NH4OH, yaitu hasil pengamatannya endapan larut karena AgCl larut dalam amonia. Untuk reaksinya dapat dilihat pada tabel berikut. Prinsip GAC. Prinsip yang pertama meminimalisasi volume, yaitu dengan menggunakan skala semi mikro. Yang kedua, meminimalisasi reagen berbahaya, yaitu dengan H2S gas diganti dengan Na2S padat atau larutan. Yang ketiga, efisiensi energi, yaitu dengan pemanasan jika diperlukan. Yang keempat, pengelolaan limbah, yaitu dengan limbah AS dikumpulkan secara terpisah. Untuk yang kedua, yaitu analisis cemaran tembaga Cu pada Simplicia kunyit. Prinsip analisis ini bertujuan untuk identifikasi keberadaan kation tembaga Cu2+ yang mungkin mengkontaminasi Simplicia kunyit.
Prosedur dilakukan dalam skala semi-mikro untuk mengurangi reagen dan pembentukan limbah. Prosedur yang dilakukan yaitu ada uji pendahuluan atau pemeriksaan organoleptik pada kunyit. Hasil pengamatan yaitu bentuk berupa serbuk, warna berwarna oranye, dan berbau khas kunyit. Prosedur yang kedua dilakukan destruksi kering dengan cara dimasukkan sampel ke dalam krusilika atau platina, lalu dipastikan temperatur 400-450 derajat Celcius menggunakan furnace, lalu dilarutkan dalam HNO3 pekat plus air panas dengan alat destruksi kering. Prosedur yang ketiga dilakukan presipitasi. Presipitasi ini dibagi menjadi 3 lagi, dilakukan 3 uji. Yang pertama, uji dengan gas H2S, yaitu dengan cara dialiri larutan sampel dengan H2S dalam suasana asam. Maka hasil pengamatannya terbentuk endapan berwarna hitam, dan untuk reaksinya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang kedua, uji dengan larutan kalium ferrosianida, yaitu dengan dipanaskan sedikit larutan sampel dengan CH3COOH, lalu ditambahkan beberapa tetes K4FeCN6, yaitu menghasilkan hasil pengamatan terbentuk endapan coklat kemerahan atau tembaga hexacyanopherat 2. Untuk reaksinya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan untuk yang ketiga dilakukan uji kalium iodida, yaitu dengan ditambahkan larutan Ki ke dalam sampel yang bersifat netral atau sedikit asam. Untuk hasil pengamatannya terbentuk endapan putih Cu2I2, namun larutan terlihat coklat tua karena pelepasan iodium atau I2. Untuk reaksinya dapat dilihat pada tabel tersebut. Penerapan GAC. Yang pertama, menggunakan sampel dengan jumlah kecil untuk meminimalisir limbah. Yang kedua, pengganti destruksi basah dengan destruksi kering. Yang ketiga, menggunakan skala semi-mikro, yaitu volume kurang dari 1 mili untuk mengurangi penggunaan reagen. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis, senyawa AsCl3 dapat diidentifikasi mengandung kation As3+ dan anion Cl-. Dalam Aquades, AsCl3 tidak hanya larut tapi mengalami hidrolisis membentuk AsOH3 dan HCl. Keberadaan ion As3+ dibuktikan melalui pembentukan endapan kuning As2S3 saat direaksikan dengan reaksi sulfida. Sedangkan ion Cl- terkonfirmasi dengan terbentuknya endapan putih AgCl yang larut dalam amonia. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui uji kualitatif dan pemisahan golongan kation, serta menerapkan prinsip kimia analitik ramah lingkungan atau GAC seperti penggunaan skala semi-mikro, pengurangan reagen berbahaya, dan pengelolaan limbah. Selain itu, analisis cembaran menunjukkan bahwa ion Cu2+ dalam simplisia kunyit dapat diidentifikasi melalui reaksi khas seperti pembentukan larutan biru tua dengan amonia, endapan coklat kemerahan dengan kalium ferrosianida, dan perubahan warna akibat reaksi dengan Ki. Secara keseluruhan, metode analisis yang digunakan mampu mengidentifikasi ion-ion secara tepat, spesifik, dan tetap memperhatikan aspek efisiensi terhadap keamanan lingkungan. Sumber yang saya gunakan yaitu Vogel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.